Di sebuah kota kecil di Kudus, seorang pemuda bernama Dika memutuskan untuk merantau ke Semarang setelah lulus SMA. Dika tinggal bersama pamannya yang bekerja di sebuah percetakan sablon. Setelah 2 tahun, paman Dika pindah kerja ke pabrik dan Dika pun akhirnya bekerja di sebuah bengkel las di kawasan Gubuk, Grobogan. Bengkel tersebut dimiliki oleh pasangan suami istri yang sangat baik hati. Ketika pandemi melanda, Dika tidak bisa pulang ke kotanya selama hampir setahun. Suatu hari, ia mendapat kabar bahwa ayahnya sakit. Dika sangat khawatir, tetapi setelah kakaknya memastikan bahwa ayahnya hanya demam biasa, ia merasa sedikit lega. Namun, kondisi ayah Dika semakin memburuk. Kakaknya menyarankan agar Dika pulang dan membantu ayah mereka. Setelah berbicara dengan pemilik bengkel, Dika pun memutuskan untuk pulang. Malam itu, setelah berpamitan dengan teman-temannya dan menerima uang pesangon dari pemilik bengkel, Dika berjalan ke jalan raya untuk menunggu bis. Malam itu, suasana jalan raya sangat lengang. Sekitar pukul 12 malam, sebuah bis muncul dari kejauhan. Lampu bis tersebut remang dan bisnya berjalan sangat lambat. Saat bis berhenti di depan Dika, kondektur bis tersebut memanggil, "Ayo mas, ke Kota Sumber." Dika merasa aneh, namun tanpa pikir panjang, Dika naik bis tersebut. Saat masuk, ia melihat sopir bis yang memakai blangkon dan beskap hitam dengan wajah pucat. Tidak ada musik yang biasa terdengar di bis antar kota, hanya kesunyian. Dika duduk di kursi belakang dan melihat seorang perempuan berpakaian pengantin Jawa duduk di barisan depan. Bis tersebut kemudian mulai berjalan. Dika merasa ngantuk dan akhirnya tertidur. Tak lama kemudian, kondektur membangunkan Dika. "Mas, Kota Sumber sudah sampai." Dika turun dari bis dan terkejut melihat jam di HP-nya. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 3 jam hanya terasa seperti 10 menit. Dika bingung dan merasa tidak mungkin sudah sampai di Kudus. Ia mencoba menghubungi kakaknya, tetapi tidak ada sinyal. Dika berjalan melewati beberapa rumah dan bertemu dengan 2 perempuan dan seorang anak kecil. "Selamat malam, Bu. Saya anaknya Pak Heru. Apa benar ini Kota Sumber?" tanya Dika. Salah satu perempuan menjawab dengan suara pelan, "Iya, Mas. Tapi maaf, kami harus masuk dulu." Mereka kemudian menutup pintu rumahnya. Dika merasa semakin aneh. Ia terus berjalan hingga menemukan tempat duduk dari bambu di depan sebuah rumah. Karena kelelahan, ia duduk dan akhirnya tertidur. Ia dibangunkan oleh seorang pria tua. "Dika, kenapa tidur di sini? Ayo pulang." Dika bangun dan terkejut melihat pria tua tersebut adalah Pak Ramli, tetangganya yang sering keluar malam untuk berburu. Pak Ramli mengajaknya pulang, dan Dika terkejut saat sadar bahwa ia telah tidur di pemakaman kota. Saat sampai di rumah, Dika mendengar suara azan subuh dari masjid. Ibunya membukakan pintu dan bertanya, "Dika, baru pulang, bapakmu sakit." Setelah membersihkan diri, Dika menemui ayahnya yang sedang tidur. Paginya, setelah sarapan, Dika bercerita kepada ayahnya tentang pengalamannya naik bis hantu. Ayahnya terkejut dan berkata, "Dika, mungkin itu adalah cara nenek moyang kita menjaga agar kamu cepat pulang." Dika hanya bisa mengangguk, merasa berterima kasih telah selamat sampai di rumah, meski melalui pengalaman yang menakutkan. Dika merasa lega setelah mengetahui bahwa ayahnya sudah sedikit membaik, meski masih harus dirawat di rumah. Beberapa hari setelah kepulangannya, Dika mulai membantu pekerjaan rumah dan merawat ayahnya. Namun, pengalaman naik bis hantu tersebut selalu menghantui pikirannya. Suatu malam, ketika Dika sedang duduk di teras rumah, Pak Ramli datang untuk berbicara. "Dika, kamu masih teringat dengan kejadian malam itu?" tanya Pak Ramli dengan tatapan serius. Dika mengangguk. "Iya, Pak. Saya masih tidak bisa melupakan bis hantu itu. Rasanya seperti mimpi yang sangat nyata." Pak Ramli menghela napas. "Dika,
kota kita memang memiliki banyak cerita mistis. Salah satunya adalah bis hantu yang sering muncul di malam hari. Banyak orang yang mengaku pernah melihatnya, tapi hanya sedikit yang berani menceritakan. Malam itu, Pak Ramli menceritakan legenda bis hantu tersebut. Bis itu dulu adalah bis biasa yang digunakan untuk mengangkut warga antar kota. Suatu hari, bis tersebut mengalami kecelakaan parah dan semua penumpangnya tewas. Sejak saat itu, bis tersebut sering muncul di malam hari, terutama saat ada seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dika merasa bulu kuduknya merinding mendengar cerita tersebut. Jadi, bis itu muncul untuk menolong saya pulang? Tanya Dika tidak percaya. Pak Ramli mengangguk. Bisa jadi Dika, mungkin nenek moyang kita yang sudah meninggal ingin kamu segera pulang untuk merawat ayahmu. Malam itu, Dika tidak bisa tidur. Ia merenungkan semua kejadian yang dialaminya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang bis hantu tersebut. Ia bertanya kepada orang-orang tua di kota dan mendengar banyak cerita serupa. Salah satu orang tua yang ia temui adalah Mbah Jiwo, seorang dukun kota yang sangat dihormati. Dika, bis hantu itu bukan hanya legenda. Banyak orang yang pernah naik bis itu dan selamat dari bahaya, kata Mbah Jiwo dengan suara berat. Dika kemudian bertanya, apakah ada cara untuk menghindari bis hantu itu? Mbah Jiwo tersenyum. Bis itu tidak perlu dihindari, Dika. Ia muncul untuk menolong. Tapi jika kamu merasa takut, berdoalah sebelum bepergian. Minta perlindungan dari Tuhan dan nenek moyang kita. Setelah berbicara dengan Mbah Jiwo, Dika merasa sedikit lebih tenang. Ia mulai menerima bahwa kejadian tersebut adalah bagian dari budaya dan kepercayaan kotanya. Ia juga merasa bersyukur karena bis hantu tersebut membantunya pulang tepat waktu untuk merawat ayahnya. Namun, kehidupan Dika tidak kembali normal begitu saja. Beberapa minggu setelah kepulangannya, Dika mulai mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Suara ketukan di jendela, langkah kaki di atap, dan bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya. Suatu malam, saat sedang tertidur lelap, Dika mendengar suara ketukan keras di pintu depan. Ia bangun dan membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali ke kamar, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di sudut ruangan. Perempuan tersebut berpakaian pengantin Jawa, sama seperti yang ia lihat di bis hantu. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Dika, bisiknya dengan suara yang menyeramkan. Dika terkejut dan berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Perempuan itu terus mendekat, dan Dika merasakan dingin yang sangat menusuk. Tepat saat perempuan itu hampir menyentuhnya, Dika terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pagi itu, Dika menceritakan mimpinya kepada ibunya. Bu, saya merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh perempuan itu. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan bis hantu? Tanya Dika dengan cemas. Ibunya mengangguk pelan. Dika, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh roh-roh tersebut. Cobalah untuk mencari tahu lebih lanjut. Dika memutuskan untuk menemui Mbah Jiwo lagi. Mbah, saya bermimpi bertemu dengan perempuan yang saya lihat di bis hantu. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Jiwo merenung sejenak sebelum menjawab. Dika, mungkin perempuan itu adalah salah satu penumpang yang tewas dalam kecelakaan bis. Ia mungkin ingin kamu membantu menyampaikan pesan atau menyelesaikan urusannya yang belum selesai di dunia ini. Dengan bantuan Mbah Jiwo, Dika melakukan ritual untuk memanggil roh perempuan tersebut. Dalam ritual tersebut, Dika diberitahu bahwa perempuan itu bernama Mayang, dan ia tewas dalam kecelakaan bis ketika sedang dalam perjalanan untuk menikah. Mayang ingin agar keluarganya tahu bahwa ia baik-baik saja dan telah tenang di alam sana, kata Mbah Jiwo setelah berkomunikasi dengan roh Mayang. Dika merasa lega setelah menyampaikan pesan tersebut kepada keluarga Mayang. Ia juga merasa lebih tenang
karena telah membantu menyelesaikan urusan roh yang menghantuinya. Sejak saat itu, Dika tidak lagi diganggu oleh suara-suara aneh atau mimpi buruk. Ia menjalani hidupnya dengan lebih tenang dan terus merawat ayahnya yang semakin membaik. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tonton juga untuk cerita-cerita lainnya di channel ini. Jangan pernah takut terhadap makhluk halus apapun, lebih takutlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di cerita berikutnya.